Kamu gagal ginjal? Iya, gagal ginjal. Kenapa? Ya bisa jadi kamu kehilangan suami. Apa yang kamu persiapkan? Setiap malam sebelum tidur, Yasir selalu membahas takutnya besok gak bangun lagi. Jadi setiap malam kita memang selalu ada ritual saling memaafkan. Aku pun kalau terbangun tengah malam pasti ngecek apakah Yasir masih bernafas atau tidak. Aku juga tidak pernah tahu kok di awal, sejak awal Yasir sakit, sampai kapan aku bertahan gak tahu bakal sejauh ini. Tidak pernah menjanjikan Tapi apapun. benar yang mertua kamu sempat ngomong. Tidak cuma satu kali dong, sampai kan Sampai? sudah meninggal, mama mertua baru 2020 meninggal. Sampai di saat terakhirnya pun pertanyaan, Riri masih kuat, Riri sudah capek belum, masih terus ditanyakan. Oh ya? Jadi aku bisa pergi kapanpun dengan bebas. Kalau misalnya suatu hari nanti dijemput ya suami kamu. Kamu mau nikah lagi? Ya aku ingin bersama lagi sama Yasir nanti di surga. Kalau aku menikah lagi nanti gak sama Yasir. Aku mau kasih hadiah untuk kalian. Kalian mau apa hadiah dari aku? Beneran. Kayak gini aku senang nih. Setiap hari aku ketemu pasangan mau cerai, pasangan ribut. Kayak gini pasangan yang menginspirasi aku banget. Aku lihat dong. Viral di media sosialku, Yasir dan Riri. Thank you sudah datang ke sini. Kita juga terima kasih dokter sudah Umur diundang. berapa sih? Aku 30. 30? 31. 31 tahun, masih muda banget. Kamu gagal ginjal? Iya, gagal ginjal. Kenapa? Dari hipertensi yang telat terdeteksinya gitu. Masih muda sudah darah tinggi. Iya. Nggak tahu. Begadang Sering terus begadang kayak dulu waktu dari remaja. Enggak juga sih. Kalau begadang kayaknya banyak semua orang begadang semua sih. Tapi nikahnya dari kapan? Ada 2014. Umur 20. 10 tahun yang lalu. Oh, berarti nikah dulu atau Nikah dulu Nikah baru dulu. sakit. nikah dulu baru sakit? Ya. Sakitnya kapan nih berarti? 2015. 2015. Nikahnya 2014. 1 tahun. Iya. Tahun. Jackpot banget ya. Tapi dari sebelum nikah memang sudah ada gejala atau enggak? Nggak ada. Gak ada. Enggak ada gejala sama sekali. Malah benar-benar dari kecil sampai ke diponis gagal ginjal tuh. Gak pernah sakit. Iya, nggak pernah sakit. Gak pernah ke rumah sakit. Bahkan nggak pernah ke rumah sakit karena emang nggak pernah sakit gitu. Enggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Oke, ada keturunan kayak gitu, ibu, Nggak ada. bapak. Hipertensi, gagal ginjal. Gagal nggak ada. ginjal enggak Nggak ada. Jadi pas taunya Taunya tuh benar-benar ngedadak. Jadi pertama timbul gejala-gejala dulu dok. Gejala-gejala badan bengkak. Terus kalau tidur terlentang tuh sesek. Sering cegukan terus di mulut kayak ada aroma besi karat kayak gitu ya. Langsung kita periksa ke dokter pertama kali itu. Nah di situ baru ketahuan. Kamu kok masih muda lu hipertensi kata susternya. berapa emang tensi kamu? 170, 180, 170. Oke. Bahkan sampai ke berbulan-bulan kita ke dokter-dokter itu masih tinggi terus. Sampai akhirnya ketahuan lah dari hasil lab ureum kreatininnya tuh tinggi. Langsung dokter malah vonisnya kamu ini gagal ginjal udah parah banget. Ginjalnya udah parah banget ini. Cuci darah ya. Harus cuci darah. Dokter udah lihat dari hasil lab, dari fisik kamu udah parah banget, udah sesek, udah bengkak kayak gitu. Harus cuci darah. Iya. Iya. Kayak gimana kamu sebagai istri pertama kali dengernya kayak gimana sih? Kaget, kita tidak pernah. Kirain cuma ada di sinetron gitu penyakit itu. Enggak. Ya kaget, maksudnya apakah separah itu penyakitnya, cuci darah itu apa, kita nggak tahu sama sekali, percaya nggak percaya. Dan nolak sih, nggak mau langsung cuci darah. Begitu dokter memvonis harus cuci darah kurang lebih 4 bulan. Kita coba cari alternatif, yang lain. kita coba herbal, tapi ternyata nggak ada Belum perubahan, ada malah makin parah gitu. Dan akhirnya cuci darah. Akhirnya cuci darah. Mau tidak mau. Berarti 1 tahun setelah menikah. Iya. Mohon maaf, sudah punya buah hati? Di tahun ke-4 hamil. 2019 anak kita lahir. Oke. Sudah ada Sudah ya? ada satu. Ya, oke. Baru 1. Kayak gimana nih Riri? Aku nonton loh video kamu loh. Kamu Makasih, setia menemani suami kamu yang sakit. Aku pertanyaannya jangan ke Riri dulu deh, ke kamu Ya, dulu deh. oke. Kalau dia yang sakit kayak gimana? Kamu temenin nggak? Dia lihat nih matanya keluar laser. Kalau lihat sekarang ya aku pasti bakal temenin ya. Tapi Karena kalau kamu sudah kita balik ditemenin lagi ya. ya kita nggak tahu ya. Tidak ada Mungkin yang aku pernah tidak tahu. sebaik dia. Mungkin aku tidak sebaik dia. Aku nggak tahu kalau misalkan di balik itu dulunya dia yang sakit, aku akan bertahan berapa lama. Emang di kisah kita ini
dia yang hebatnya gitu. Aku pun gak menyangka gitu ya. Gila, kamu lebih berat ujiannya, lebih hebat dia kan dok. Aku bisa kuat dong. sampai saat ini karena ada kamu di sini. Gitu. Sama-sama berdua lah. Tapi ini cerita yang menarik ya. Aku ngomong ya. Kalau tadi yang sebaliknya ya, yang sakit ini Riri ya, mampukah kamu bertahan? Aku suka lagi bertanya-tanya dengan diriku juga sih sebenarnya. Mampukah kamu bertahan? Aku nggak bisa jamin ya. Bener aku nggak bisa jamin. Ya itulah. Sebaik itu Riri. Istri aku gitu. Gak bertahan. Tapi aku pasti bertahan sih. Tidak tapi pernah aku ada yang nggak tahu tahu akan bertahan berapa lama gitu ya. Gak ada yang tahu. Aku juga tidak pernah tahu kok di awal, sejak awal Yasir sakit, sampai kapan aku bertahan gak tahu bakal sejauh ini. Tidak pernah menjanjikan Tapi apapun. benar yang mertua kamu sempat ngomong. Tidak cuma satu kali dok, sampai kan sudah meninggal, mama mertua baru 2020 meninggal. Sampai di saat terakhirnya pun pertanyaan, Riri masih kuat, Riri sudah capek belum, masih terus ditanyakan. Oh ya? Jadi aku bisa pergi kapanpun dengan bebas. Bisa meninggalkan Yasir kapanpun dengan bebas. Kenapa mama mertua ngomong seperti itu? Ya mungkin ya karena aku bukan anaknya, maksudnya mama mertuaku tidak ingin merenggut kebahagiaan anak orang lain gitu. Mertuaku, ayah ibunya Yasir, sejak awal sakit sudah langsung, ayo tanggung jawab kita untuk mengurus Yasir, kita ambil alih lagi dari Riri boleh pulang katanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Mertua kamu juga luar biasa ya. Mertuanya luar biasa, dapat menantu juga luar biasa. Tapi apa yang menguatkan kamu? Cinta. Cinta. Karena kan Yasirnya juga setelah setahun itu, kan sebelum menikah juga kita udah kenal lama. Yasir sebaik itu. Jadi Pacaran berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Nikah 1 tahun lalu dapat musibah Iya. sakit. Oke. Belum tentu kalau Yasir sehat, Yasir jadi orang baik. Mungkin aku sih berpikiran positif aja ya. Ujian kan selalu ada hikmah baik di setiap ujian. Siapa tahu sakitnya Yasir itu adalah cara Allah untuk melindungi kita. Siapa tahu kalau sehat jadi orang jahat atau jahat sama istrinya. Yasir baik, sebaik itu dok sebagai suami. Jadi untuk apa aku tinggalkan, orang tuanya baik, keluarganya baik. Sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi ayo ditemenin sakitnya. Terharu nggak kamu Yasir? Terharu banget lah. Senang banget, terharu banget. Bangga banget. Gitu. Bersyukur banget sama Allah gitu ya. Dikasih istri kayak Riri. Dibuat hatinya Riri itu selalu mencintai aku gitu. Bersyukur banget sih. Padahal sampai sekarang pun kadang aku suka bilang, pokoknya kok kamu udah mulai lelah, mulai capek dengan hidup seperti ini, lebih baik jujur, gak apa-apa ngomong aja sama aku gitu. Daripada harus banyaklah di luar sana yang tiba-tiba selingkuh, tiba-tiba menjadi jahat atau apa. Enggak, jangan, aku gak mau kayak gitu. Kamu mending jujur, aku akan dengan baik-baik melepas kamu gitu. Sampai sekarang aku selalu ngomong gitu, tapi dia mah gak sampai mati kayak gitu. Oh ya? Riri, aku pengen tanya nih. Apa sih ini ya kamu, pemikiran kamu, mungkin hikmah yang kamu ambil dari dapat suami. Ya ini kan salah satu takdir juga dikasih oleh Allah ya untuk kamu ya, kayak gitu ya. Baru menikah 1 tahun ternyata diberikan seperti suami yang sakit, anak yang punya kemampuan khusus, ya special ability misalnya. Ada Down syndrome atau sesuatu kan itu kan kita menjadi orang-orang yang spesial ya, kita ngomong seperti itu ya. Kamu juga kan salah satu wanita yang istri yang spesial juga nih, merawat suami yang sakit juga ya. Bisa saya ngomong bisa jadi nggak akan sembuh gitu kan, pasti ada hikmahnya. Hikmah apa yang kamu dapetin sih, yang kamu pikirkan? Ya karena kan diajarkan dari dulu diajarkan gitu. Surganya seorang istri ada pada suaminya, ada pada ridho suaminya ya. Kita kan di dunia cuma sementara, yang kita kejar setelah nantinya kan ya. Aku ingin masuk surga. Surgaku ada di sini. Kenapa harus aku tinggalkan pintu surgaku? Cuma itu aja, nggak ada apapun, nggak ada niat apapun. Masya Allah. Mungkin ini pintu surganya kamu dikasih oleh Tuhan kali ya. Insya Allah. Melalui jalan ini ya. Tapi kayak gimana sih, berat nggak merawat Yasir suami? Berat.
Tapi karena Yasirnya sendiri jadi tidak terlalu berat. Yasirnya sekuat itu dok, sebaik itu. Jadi Oh ya? tidak pernah membebani. Yasir itu tidak Ya, pernah aku mau sebisa membebani. mungkin walaupun keadaan kayak gini mandiri gitu. Walaupun aku keadaan sakit gitu. Jadi kayak aku kadang, kamu kalau punya istri aja aku ke rumah sakit sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin aku mandiri tidak merepotkannya lah gitu. Iya, jadi nggak yang kolokan gitu, enggak. Bahkan kayak misalnya tengah malam dia ngerasa nggak ada sesak, ada yang sakit badannya, dia nggak akan bangunin aku dok. Jadi aku tidak pernah sedikit pun merasa berat menjalaninya karena Yasirnya sekuat itu. Jadi mungkin kalau yang aku dampingi bukan Yasir, belum tentu sekuat ini juga aku. Jadi aku nggak ada apa-apanya dibanding Yasir, dia yang jauh lebih kuat. Yang sakit dia, yang lebih kuat dia. Tuh kalian Cuma dengar ya, nemenin. kalian dengar ya. Ini bukan istrinya yang hebat, bukan cuma istrinya yang hebat ya. Tapi sekarang kadang-kadang kalau keluarga yang hebat itu nggak cukup hanya istri yang hebat atau suami yang hebat ya. Dibutuhkan istri yang pengertian, dibutuhkan suami yang bertanggung jawab, dibutuhkan mertua yang mengerti, Iya betul. dibutuhkan orang tua yang support. Ya betul banget dok. Semua harus baik, gak cukup cuma satu kadang-kadang. Aku punya semua itu. Kamu punya semua itu. Ya, mungkin kalau misalkan mertua aku, ibunya Riri, menggoyahkan Riri gitu ya. Mungkin bisa jadi tidak akan bertahan gitu. Tapi karena sebaik itu dari keluarga Ririnya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya gitu. Mereka mendukung penuh keputusan Riri gitu. Benteng aku sangat kokoh dokter, jadi tidak mudah runtuh. Keluargaku full support. Seandainya misalnya ada sedikit omongan yang menggoyahkan hati dari orang tua apalagi atau kakak kandung, kalau tetangga gitu nggak penting gitu. Tapi keluargaku full support. Sekokoh itu benteng pertahanan rumah tangga kita. Luar biasa ya. Aku terharu dan aku seneng banget loh. Di luar sana itu banyak banget yang dikasih kesehatan yang luar biasa, dikasih rezeki yang lebih luar biasa dari kalian, tapi berselingkuh. Dia pernah selingkuh gak sih waktu pacaran? Kurang tahu. Ayo Yasir, gimana Yasir? Mungkin iya. Sebelum sama dia ya. Ada. Ya justru Sepertinya aku selingkuhan. Gimana Yasir coba? enggak, sebelum kenal Riri ya remaja lah maksudnya. Ada yang Ya lain. cinta-cinta monyet lah gitu. Pacaran sana sini. Mulai serius tuh semenjak kenal Riri emang. Pandangan kamu ngelihat di luar sana kan sekarang kita ngelihatnya banyak banget deh pasangan-pasangan yang mungkin cerai ini jadi salah satu Ya kayak kok mudah gitu ya. iya Ya aku juga bingung sih. pengadilan perceraian tuh kayaknya penuh terus sekarang ngantri. Iya. Kadang kayak kok padahal masalahnya kayak sepele gitu. Kata gue aneh ya. Nggak bisa gitu ya dok. Kita tidak ada di masalah mereka, kita tidak tahu kan seberat apa masalahnya. Mungkin yang terpublish, yang sepelenya, mungkin ada yang lebih berat di Iya, belakangnya. bisa jadi. Kita tidak pernah fokus pada nikmat orang lain. Iya. Itu fokus pada yang kita punya aja. Luar biasa ya kalau gitu ya. Jadi kita nggak pernah mau tahu urusan orang lah kita. Udahlah yang kita punya aja nikmati, Standar syukuri bahagia kita gitu. aja nggak terlalu tinggi, jadi kita Apa nih standar bahagianya Riri? Aku pengen tahu nih jadi ya. standar bahagianya, misalnya ya saya minta bikinin teh manis langsung bilang terima kasih sayangku cintaku, itu udah bahagia banget. Jadi nggak terlalu yang harus dibeliin apa gitu lah baru bahagia, enggak. Jadi kalau kita pengen bahagia, kalau aku ingin bahagia, turunkan standar bahagia. Mau kalau tinggi kita susah mau bahagia. Jadi aku tuh bahagia terus karena standar sederhana bahagia aku gitu. selalu terpenuhi oleh Yasir. Jadi nggak pernah minta apa-apa gitu. Cukup Nggak pernah minta berterima apa-apa. kasih. Cukup Ini berterima luar kasih. biasa banget kamu sayang. dapat cewek kayak gini punya. Iya, Ini Pak. kayak gimana cara gedein cewek kayak gini ya? Ini orang tuanya nih yang Enggak. pasti. Yasir yang membentuk aku sampai sekarang ini. Oh ya? Istri yang baik itu tidak dicari tapi dibentuk oleh suaminya. Kenapa coba kamu bisa ceritakan Riri? Bagaimana prosesnya kamu menjadi istri yang aku bilang cukup baik ya sekarang ya? Amin. Aku orangnya keras kepala dulu. Mungkin orang tua aku, kakak-kakak tahu aku sekeras apa. Aku cengeng, aku manja, aku egois kadang. Tapi semuanya diluluhkan oleh Yasir. Kayak dulu aku masih suka berbicara nadanya lebih keras dari Yasir. Tapi Yasir mengajarkan dengan lemah lembut kalau ya adab istri terhadap suami, berbicara jangan mengalahkan nada suaminya, perlahan-lahan bisa. Terus rasa syukur Yasir itu hebat sekali, bisa mengajarkan aku pentingnya rasa bersyukur. Jadi kayak jangan
membuat patokan rasa syukur kita pada nikmat orang lain. Nanti kita nggak bersyukur kalau rasa syukur kita patokannya pada Rumput nikmat tetangga orang ya. lain. Iya, nanti kita akan selalu merasa kurang. Rasa syukur itu akan selalu mencukupkan segala yang kurang. Terus kayak husnuzon, berpikiran positif terhadap orang lain, terhadap Allah khususnya. Kayak contohnya sakit ini, Yasir tidak pernah menganggap sakit ini adalah kayak hukuman dari Allah, kayak yang buruk-buruk, enggak, tapi lebih ke hal baik. Kayak tadi misalnya kalau misalnya sehat, siapa tahu aku jadi jahat, jadi sakitnya ini sebagai hal baik. Tameng dia, terus jadi penggugur dosa, ya kita jadi selalu bersama-sama, tidak terpisahkan. Karena kan Yasir juga udah gak bekerja, hikmahnya selalu diambil positifnya terus. Jadi dalam aku selalu segala berpikir, hal. ya mungkin Allah menjaga aku dengan aku dikasih sakit gitu. Mungkin kalau misalkan aku sehat-sehat aja mungkin jadi penipu atau jadi penjahat atau makan, atau aku bakal menyakiti kamu kalau aku sehat itu. Mungkin selingkuh juga. Iya. Bisa jadi. Jadi kadang-kadang di balik musibah itu ada sesuatu pesan juga ya yang menjaga kita ya. Tergantung cara kita. Kalau kita Mindset kita aja, mindsetnya berpikirnya kemana gitu. Kita harus selalu berprasangka baik sama Allah gitu. Itu aku selalu melihat itu di Yasir. Jadi ya aku tiru, aku ambil, aku amalkan. Jadi Yasir yang membentuk aku sampai sekuat ini sekarang. Oke. Yasir, sakit kamu sekarang kayak gimana? Aku ngelihat nih ya, kasat mata ya. Kayaknya aku sudah 10 tahun deh mundur dari dunia kedokteran. Bukan, aku kan fokusnya ke kecantikan ya. Iya. Jadi kayak aku sudah cukup meninggalkan yang kayak penyakit-penyakit pada umumnya lah. Nah, dulu aku mengerti banget. Tapi sekilas yang aku lihat, ini kayaknya sakit kamu masih berat loh. Iya, emang berat. Dan penyakit gagal ginjal kronis cuci darah itu semakin lama bukan semakin pro atau semakin jago gitu ya. Justru semakin lama akan semakin banyak efek samping yang terasa gitu. Iya, kamu sudah di grade berapa sekarang? Udah stadium 5 stadium akhir dari Stadium awal. 5 kamu sudah di sana. Wajah kamu itu sudah, mohon maaf ya, Iya. menghitam. Kelihatan Iya. banget emang. Dulu nggak seperti ini banget kan? Enggak dok. Mata jadi keruh kuning. Iya, watanya kuning, kulitnya menghitam. Ini adalah efek dari gagal ginjal kronis yang sudah cuci darah berkali-kali. Betul. Padahal bibir kamu tuh merah. Enggak ini Pak. Enggak sih pakai. Itu pakai lipstick. Lip balm ya. Pakai lip balm, oke. Aslinya Aslinya pucet ya. banget. Aslinya pucet Ya, banget. kalau enggak tuh pucet putih. HB kamu berapa? HB itu biasanya 10, terakhir 10. Jadi kalau pada cedera itu setiap bulan biasa selalu cek HB. Oke. Yasir, aku minta maaf ya aku bilang ya. Kamu tahu kan endingnya ini bagaimana? Ya. Kalau kita lihat yang sudah-sudah gitu ya. Ya bukan kita mendahului Tuhan ya. Tapi kan ada beberapa penyakit yang kita bisa ngomong endingnya kita bisa tebak ya. Ada beberapa penyakit contohnya nih cancer. Kalau di cancer itu di rumah sakit atau di kedokteran kita itu mengenalnya pakai 5-year survival rate namanya. Jadi kita bukan ngomong lagi prognosisnya bagus jelek, tapi angka peluang dia hidup selama 5 tahun ke depan. Bahkan kita ngomongnya seperti itu karena ya kan ini penyakit yang cukup berat ya kita ngomongnya. Bukan patah tulang, bukan jerawat, bukan flek, bukan sinus ya. Tapi ini kita ngomong gagal ginjal ya. Dimana kamu harus cuci darah. Dan cuci darah itu bukannya enak, bukan dicuci, masuk cuci, habis selesai. Setiap kali cuci darah apa yang kamu rasakan? Mas parah. Pertama sakit dulu ya, disuntik. Soalnya aksesnya kan di sini ya, di Simino. Dia suntikannya 2 dan itu gede jarumnya. Gede banget. Iya. Bahkan kamu ada yang ditinggal nggak? Apa? Ada jarum yang ditinggal? Enggak, kalau Simino enggak. Kalau aksesnya kan akses cuci darah itu ada macam-macam ya kalau aku pakai Simino itu. Yang ditinggal. Ada yang CDL pakai selang. Itu ditinggal ada selangnya biasanya. Yang ditinggal kalau itu. situ. Saking seringnya itu sampai ditinggal kan? Heeh. Dan yang kalau habis cuci darah itu pasti lemes. Karena dia bukan hanya racun yang terbuang, tapi nutrisi baiknya pun terbuang gitu. Menggigil. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Lemes, sakit, nggak bisa Kadang aktivitas. mual, muntah, pusing. Jadi aku udah tahu jadwal nih, misalnya aku cuci darah Senin Kamis. Senin Kamis udah pasti cuci darah, lemes pulangnya. Selasa Rabu baru aku kayak fit. Jadi aku kalau misalnya ada aktivitas pasti ngambilnya Selasa Rabu. Terus Kamis cuci darah, Jumat Sabtu aku oke fit. Hari Minggu biasanya udah lemes. Terlemes. Jadi aku gak akan kemana-mana, di rumah udah istirahat. Soalnya besok ada cuci darah. Soalnya kalau di hari Minggu itu dimana tubuh aku lagi kotor-kotornya. Darahnya. Racun lagi numpuk-numpuknya, cairan lagi numpuk-numpuknya. Kalau pasien cuci darah kan udah gak pipis ya dokter. Jadi numpuk. Jadi bayangin yang kita minum berhari-hari itu udah numpuk aja. Seminggu gitu. berapa kali cuci darah? 2 kali. 2 kali. Makan susah. Harus diet ketat ya.
Iya, minum. Minum juga Minum, yang dipelit-pelitin. Bener. Udah sering lah nahan haus gitu ya. Udah terbiasa ya puasa kayak gitu terus ya. Diukur ya bahkan ya. Iya, pokoknya sehari itu 700-800 mili lah. Diukur ya bahkan. Minum, iya. Suruhnya sih 600, tapi dia masih lebihin 700. Riri deh, gimana Ri? Ini ya, bukan kita mendahului Tuhan ya, tapi kita sama-sama tahu mungkin ke depan akan tambah berat, bahkan endingnya ya bisa jadi kamu kehilangan suami. Apa yang kamu persiapkan? Aku tidak pernah siap. Tidak pernah siap. Yasir yang lebih siap. Apa Mbak? Setiap malam sebelum tidur, Yasir selalu membahas takutnya besok gak bangun lagi. Jadi setiap malam kita memang selalu ada ritual saling memaafkan. Aku pun kalau terbangun tengah malam pasti ngecek apakah Yasir masih bernafas atau tidak. Yasir jauh lebih siap. Selalu mempersiapkan aku. Kamu harus siap kapanpun aku tinggalkan. Aku tidak pernah siap. Kamu gak siap? Siapa yang siap ditinggal orang yang kita sayang, Dok? Setiap dia ngomong, iya sambil nangis. Ya kalau kita udah pembahasan di situ dia selalu agak nggak mau ngebahas, lebih ke Suka marah. mengalihkan pembicaraan. Kan kayak ya kamu tahu sendiri selama 9 tahun ini kita kenal beberapa bahkan puluhan orang, puluhan teman yang tiba-tiba kemarinnya dia sehat-sehat aja, besoknya ternyata udah nggak ada gitu. Ya Aku omongan selalu- orang-orang juga kan, Dok, kayak cuci darah umurnya gak akan lama, paling 2 tahun 3 tahun. Dulu aku setakut itu tahun pertama, tahun kedua. Tapi kamu bertahan sampai 9 tahun loh. Maksudnya udah tenang aja. Umur bukan urusan kita. Siapa tahu aku yang duluan ya, Dok ya. Syarat meninggal kan gak harus sakit ya, Dok. Jalanin saja apa yang ada sekarang. Kasih ya. Seneng saya kalau bawa podcast kayak gini. Wah, podcast nangis di sini. Ngomongin suami duduk di sini. Ngomongin di sini. Pusing saya. Kan seneng ya kalau misalnya podcasting kalian berdua ini, aku pengen yang nonton itu tambah kuat rumah tangganya. Bayangkan kita yang nggak dikasih uji coba sebesar Yasir dengan Riri aja harusnya bisa bertahan lebih baik daripada kalian yang mendapat cobaan yang besar sekali kan. Alhamdulillah. Ya, semoga aja dari yang kita share selama ini ada impact baik seperti itu. Sebenarnya ada, Dok, kita beberapa kali dapet kayak DM gitu dari pasangan suami istri curhat gitu. Kita hampir cerai loh, karirnya kayak Yasir beneran udah tinggal ngurus sidang. Tapi ya tiba-tiba sama Allah dilewatin video kalian di beranda kita sampai rujuk. Sampai rujuk ya. Beberapa pasangan malah alhamdulillah. Ya sih, yang kamu harapin kalau misalnya amit-amit ya ngomong ya. Tapi kalau misalnya nanti kamu sudah tidak ada lagi, apa sih yang kamu harapkan dari Riri dan anak-anak? Aku selalu bahas sama Riri, kalau misalkan aku nanti udah nggak ada, kamu kalau mau nikah lagi nggak apa-apa kok. Aku hanya pasti pesan cari lelakinya yang baik, latar belakangnya yang baik, yang sangat peduli dengan anak aku nantinya. Jadi jangan yang kelihatannya baiknya di depan doang gitu. Aku selalu. Aku paling tidak suka pembahasan itu. Kenapa? Aku tidak pernah menjanjikan, aku nggak akan pernah nikah lagi kalau kamu tinggalin. Tapi kan kita nggak pernah ada yang tahu hidup kita ke depannya seperti apa ya. Tapi aku nggak mau, maksudnya kalau suruh milih aku nggak mau. Bahkan sama orang tuaku, sama kakakku sudah berbilang kalau misalnya aku harus ditinggal Yasir masih muda seperti ini, tolong jangan ada yang memaksa aku untuk menikah lagi nantinya. Dari kamu, boleh nggak aku tanya? Ini pertanyaan yang dia nangis. Ini Gak mau pertanyaan. nangis. Kalau misalnya suatu hari nanti dijemput ya suami kamu ya. Kamu mau nikah lagi? Kamu usia masih muda banget loh. Anak juga pasti butuh sosok seorang ayah. Kalau sekarang ditanya mau enggaknya ya pasti enggak lah. Aku taunya kita itu akan bertemu lagi di surga dengan pasangan kita di dunia yang paling kita cintai. Ya aku ingin bersama lagi sama Yasir nanti di surga. Kalau aku menikah lagi nanti nggak sama Yasir.
Tapi aku juga nggak tahu kan kedepannya seperti apa. Tapi kalau ditanya sekarang tidak ingin. Makanya ya Allah mampukan aku biar, kan biasanya kalau misalnya nikah lagi karena kan butuh biaya, butuh nafkah untuk anak juga. Mampukan aku biar aku bisa hidup sendiri, menghidupi, menafkahi anakku nanti kalaupun suamiku sudah tidak ada. Ya sih, kamu ketemu istri kayak gini di mana sih? Rezeki kamu bagus banget loh. Pertanyaan paling banyak kok di komen kita emang. Nemu kayak gini di mana, masih ada gaya kayak gini. Iya. Ya aku selalu Banyak tahu di rumah sakit. selalu berpikir, ya Allah, terima kasih hadiahnya. Terima kasih perhiasan terbaik di dunia ini, yaitu istri soleha gitu. Sebaik-baik perhiasan ini adalah istri soleha. Aku mendapatkan itu dari Allah, hadiah. Kamu tau gak tantangan terbesar dalam hidup itu ya? Ada dua. Ketika kamu mendapatkan rezeki dan ketika kamu mendapatkan musibah. Hari ini kalian sudah diuji dan menurut aku kalian berdua lulus. Ya terutama Riri ya, dikasih musibah yang luar biasa besar dengan semua kebijaksanaannya lulus sekali ya. Aku menjadi penasaran dengan kalau misalnya dikasih rezeki. Iya banyak loh. Ada laki-laki yang dikasih rezeki. Kira-kira kalau laki-laki dikasih rezeki hebat, luar biasa, sukses, tiba-tiba jadi miliarder, nikah lagi loh. Iya. Kalau misalnya kebalik ini, Ya. beliau yang sakit, beliau yang duluan meninggal, kamu masih sakit nih, akankah kamu cari yang lain untuk nemenin kamu? Pasti sih. Maksudnya harus. Gak apa-apa boleh. Harus? Boleh. Apalagi kalau ada anak kan. Sosok ibu itu penting dalam hidup. Aku kalau misalkan kamu yang gak ada gitu ya, ya aku gak akan fokus untuk nyari lagi ya. Lagian kalau misalkan secara kelihatannya perempuan mana sih yang mau dengan kayak aku gitu kan. Aku akan fokus untuk membesarkan anak aku aja. Kan kalau akunya sakit. Oh kalau kamu yang Enggak, kalau kamu yang meninggal Oh duluan. Oh iya. Enggak ada duluan, Iya, tapi gitu. dia masih sakit gitu. Ya, aku kan fokus membesarkan anak aku sih. Tapi kalau ada yang mau. Tapi aku lebih berharap. Tapi aku Enggak, lebih Bang. berharap ada yang menggantikan aku kalau misalnya nggak ada aku. Cuci darah sendiri itu Berat ya. berat dok. Banyak sih pasien yang cuci darah sendiri tapi aku tahu mental dia lebih kuat saat ditemenin. Aku cukup dengan ada Zen sebenarnya udah. Aku akan cukup. Aku akan fokus sama Zen. Anak-anak gimana? Anak cowok cewek sih? Cowok Cowok. satu. Cowok satu. Kayak gimana anak ngelihat kalian berdua? Aku senang nih kalau anak dapat aura positif seperti ini ya. Dia pasti dapat contoh serapan ilmu yang luar biasa loh. Wah anak kita hadiah lebih besar lagi sepertinya dari. Mungkin kalau Yasir menganggap aku hadiah dari Allah buat dia, Zain adalah hadiah untuk kita buat di dunia ini. Siapa Dia namanya? Zain. Romantis itu karena mungkin dia melihat bertahun-tahun gimana saat abinya lagi ngedrop gitu di rumah dan aku ngapain, jadi dia pun misalnya abinya lagi kayak lagi nunduk ini kayak sesak gitu, dia langsung bu cepet bu, abi tolong, abi kenapa, abi sesak, abi mau ke IGD gitu. Jadi dia kalau misalnya abi ibu cepet ke IGD, aku nggak apa-apa di rumah, jadi semengerti itu karena dari bayi udah mulai ditinggal-tinggal ke rumah sakit, dia juga sudah paham abinya sakit apa, ke rumah sakit itu kita mau ngapain. Ya, bahkan cita-citanya jadi dokter ginjal. Luar biasa. Ini bibit yang bagus nih. Karena aku ngeliat kalau anak ini kan menyerap sesuatu dari lingkungannya ya. Dan apa yang diserap dari kalian berdua ini kan suatu hal yang baik. Abinya sakit, tapi mamanya nemenin ya, seikhlas itu. Abi juga menghargai istrinya, luar biasa. Nanti akan jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab biasanya sih. Dibandingkan dengan seorang anak yang melihat orang tuanya berantem, tunjuk-tunjukkan gitu kan, berantem di depan mereka. Atau dia melihat papanya selingkuh, atau dia melihat ibunya selingkuh, atau melihat mereka ya berbeda lah gitu ya. Nah itu tuh yang menyebabkan kadang-kadang itu anak broken home. Dan akhirnya mereka ketika menjalani kehidupan pernikahan mereka itu juga cenderung gagal karena punya memori yang jelek.
Ini suatu pelajaran bagi kita semua. Kalau misalnya kita memulai keluarga yang positif, baik, ke anak kita juga baik, sehingga untuk mereka meneruskan ke bawah juga harusnya lebih baik lagi. Amin. Semoga. Kalau kehidupan sehari-hari kayak gimana? Ini sakit kan biayanya besar banget pasti kan? Kalau cuci darahnya, alhamdulillah ada BPJS dok. Terima kasih pemerintah Terima kasih BPJS. yang sudah membantu Yasir. Iya. Kehidupan finansial, ya kita pernah sempat jadi beban keluarga ya. Kita 10 tahun menikah masih tinggal di rumah orang tuanya ya sampai sekarang. Setahun 2 tahun kita benar-benar tidak ada tabungan, tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan apapun. Benar-benar full dari keluarga untuk beli vitamin segala macam, ke rumah sakit Jadi diantar. untuk obat-obatan vitamin itu ada yang tercover, ada yang enggak dong. Ada yang tercover, ada yang enggak. Terus kita mulai bangkit 2016 dimodelin sama mertuaku, bikin warung kecil depan rumah, kecil banget, kayak jualan apa aja yang masih bisa dilakukan oleh Yasir yang tidak memberatkan, gak usah kemana-mana. Kita warung alhamdulillah sih untuk kayak untuk jajan kalau di rumah sakit ada warungnya sampai sekarang. Kita punya warung kecil-kecilan di rumah. Ya itu kita juga coba-coba reseller, dropshipper yang nggak pakai modal gitu. Apa aja lah dijual. Apalagi Kita berawal dari bikin itu sih akun YouTube. kita punya channel YouTube. Oh punya channel YouTube juga. YouTube Oke, bagus ya. Jadi bukan cuma dapat rezeki tapi juga bisa kasih edukasi tentang gagal ginjal, kasih edukasi tentang, kasih inspirasi juga sih. Iya, tentang kalian berdua. Aku aja terinspirasi loh. Aku terinspirasi. Ri, coba kalau misalnya kamu ini pertanyaan jujur ya. Sebenarnya apapun jawaban kamu nggak ada masalah kok. Apapun jawaban kamu nggak ada masalah. Dan ini humanis kita berbicara ya. Oke, kamu sekarang menjadi istri yang luar biasa. Aku suka banget, sabar, ridho, ya tawakal aku ngomongnya. Tapi kalau misalnya waktu bisa diulang kembali sebelum menikah ini, kamu tetap memilih untuk menikah dengan Yasir atau tidak? Iya. Pelan-pelan aja jawabnya, mikir dulu. Enggak, aku sering memikirkan Kita sering bahas itu kok, sering ngobrol gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke masa lalu nih, kita masih pacaran. Kamu tapi udah tahu bakal ke depannya kayak gini gitu. Kamu masih mau apa enggak? Iya. Dia tetap masih mau. Karena aku dulu tidak seperti ini. Aku menjadi diri aku yang sekarang yang menurutku lebih baik dari dulu. Ya karena aku menjadi istri kamu. Jadi aku akan tetap mengambil jalur ini. So sweet banget deh kalian. Alhamdulillah dari itu orang itu apa ya, nggak macam-macam gitu sih, nggak pengen apa gitu, nggak. Bener-bener malah kadang, Beb kesini main, nggak usah udah. Enggak, aku sedih terakhir. Jujur aku ngomong ya, selama aku bawa podcast ya. Sedih aku terakhir itu di Farel Aditya. Beneran, sampai aku angkat dia jadi adik. Saking aku sedihnya. Beneran itu saking podcast dengan dia, aku sedih banget itu di Farel Aditya dan akhirnya aku angkat dia jadi adik angkatku pada waktu itu. Dan ini setelah sekian episode podcastku, ini episode aku tersedih lagi. Terharu melihat kalian berdua yang luar biasa. Cinta kalian yang luar biasa. Masya Allah. Kadang aku aja kayak nggak nyangka sih ya. Riri bisa sampai sejauh 9 tahun dalam keadaan sakit itu lama loh dok. Enggak, sebenarnya nggak ada spesial dari kita dok. Yang lebih berat ujian dari kita banyak kok. Kamu waktu dulu pacaran banyak nggak yang ini? Pacaran berapa kali? Enggak, aku jarang pacaran. Ada beberapa, tapi enggak yang sesering itu. Mungkin Yasir ke 3. Kalian luar biasa. Aku mau kasih hadiah untuk kalian. Kalian mau apa hadiah dari aku? Karena sudah buat aku terharu dan sedih. Apa aja yang dokter kasih yang tidak merepotkan, tidak memberatkan. Diterima dengan senang hati. Ya. Itu staff nulis tuh, stem cell nolong nggak dok? Oh iya, sekarang lagi banyak banget yang mention. Nggak bisa. Enggak kan ya dok? Masalahnya dimasukin pakai infusion ya. Pasti akan nambah volume ini dia, pasti iya. Jadi nggak bisa dok? Dan kalau aku ngeliat dia sudah di grade 5, artinya kerusakan ginjalnya itu sudah hampir total aku ngomong.
Dan dia punya cuci darah itu 2 minggu sekali. Memasukkan cairan dalam jumlah yang seperti itu punya akan jadi beban yang baru untuk di ginjal dia. Tapi kalau dia masukkan stem cell itu mungkin di fase-fase awal, grade 1, ya pada waktu dia comeback kayak gitu sembuh, itu pasti akan recovery. Kalau untuk sekarang ini kayak, aku ngelihat kamu punya ginjal, kalau dari segi medis untuk sekarang itu ya cangkang aja, secara fungsi nggak bisa jalan sudah. Makanya harus dibantu cuci ginjal, cuci darah 2 kali. Udah terlalu lama cuci darahnya gitu ya. Iya. Cuci darah sendiri kan ada efek sampingnya ya dok. Jadi kan Anak sekolah di mana? Di dekat rumah masih TK. Masih TK. TKB ya dok. Aku kasih beasiswa aja ya untuk anaknya ya. Untuk anak yang luar biasa. Bisnis apa? Masih TK dok. Nggak apa-apa, aku kasih beasiswa. Kasih tahu anaknya, kamu jangan nangis, aku juga pengen nangis jadi ya. Kalau anak susah gak nangis. Aku juga jadi pengen nangis. Aku bayarin sekolahnya sampai dia jadi dokter ya. Aku nggak angkat jadi adik aku nggak angkat jadi anak angkat aku. Beneran. Serius. Kalau memang dia ada rezeki untuk jadi seorang dokter, aku biayain sampai dia jadi dokter. Yang penting kalian berdua bersedia terima hadiah dari aku. Tapi terlalu besar hadiahnya. Terlalu banyak. Gak apa-apa, ini berkat sih. Kalian datang ke sini itu sudah kasih berkat juga untuk aku, kasih berkat untuk orang lain. Aku nangis nih semua. Mudah-mudahan Zennya nanti ke depan jadi anak yang luar biasa, jadi anak yang baik, bisa nolong banyak orang, nyembuhin banyak orang nantinya, jagain abinya sama uminya ya. Nanti ke depan. Serius ini dok. Serius. Aduh kita harus gimana? Gak apa-apa, diterima saja. Diterima? Melalui podcast ini juga aku pengen ngomong sih, kadang-kadang kita tuh nggak tahu rezeki kita tuh dari mana ya. Kadang kalau kita berbuat baik dengan orang, dengan suami yang kita anggap itu suatu hal yang kecil. Aku selalu ngomong dengan stafku, dengan teman-temanku semuanya. Waktu kita SD itu kita ada belajar satu ilmu IPA, di mana tidak ada energi yang hilang. Energi panas itu akan berubah menjadi suatu energi yang lain. Gak akan ada energi yang hilang. Nah, kadang itu kita sepelehkan. Kita menjaga suami dengan baik, kita menyayangi istri dengan baik, kita mendidik anak dengan baik, kita berbuat baik dengan teman-teman, dengan sesama kita. Kadang kita remehkan. Tapi kita nggak akan ada yang tahu energi itu balik kemana. Sometimes energi itu berpindah, kadang energi itu diam. Dan saya anggap hari ini energi kalian tuh luar biasa sekali. Sampai hari ini saya pengen kuliahin anak kalian sampai jadi seorang dokter. Ini bukan dari saya, ini energi kalian yang menurut saya tersimpan. Dan rezeki anak, rezeki Zen juga. Dokter terima kasih banyak. Aduh maaf ya. Alhamdulillah. Kita tidak pernah takut sebenarnya rezeki Zen. Kita tidak pernah takut Zen akan kekurangan karena kan rezeki Zen bukan rezeki kita, beda. Dia sudah punya pintu rezeki sendiri, tapi kayaknya nggak bakal dapat secepat itu, sebanyak ini dari dokter. Cuma itu yang bisa saya bantu sih. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya nggak bisa nyembuhin dia. Saya nggak bisa kuatin kamu sudah lebih kuat daripada saya. Cuma bingung mau bilang apa. Digedein aja Zennya, jadi anak yang baik. Sudah cukup bagi saya. Oke? Yasir,
Kamu laki-laki yang luar biasa, yang dianugerahi istri dan anak yang luar biasa. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama Riri. Semoga rezeki dokter dilipat gandakan sama Allah. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Disukseskan dalam segala urusannya. Amin. Dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Sehat, dokter sekeluarga sehat. Sama-sama. Mulai sekarang Zen tanggung jawab saya untuk pendidikannya ya nanti ya. Riri mungkin ada mau pesan untuk orang yang rumah tangganya mungkin lagi bermasalah ya. Mudah-mudahan podcast ini bisa banyak bantu dan juga mungkin dari suami yang sakit, istri yang sakit. Bisa kasih pesan untuk teman-teman yang lain. Bismillah. Sebenarnya menikah itu ibadah kan ya, ibadah terpanjang seumur hidup. Tergantung niat ya, kalau niatnya mau ibadah ya berarti beribadah seumur hidup. Pernikahan itu bagai kita sedang menaiki bahtera di tengah lautan, pasti akan ada ombak, akan ada badai yang tidak kita duga-duga. Tapi kalau niatnya sudah ibadah, kita berlayar bersama, sebesar apapun ombaknya, jangan loncat dari kapal. Ujian itu harus dijalanin, jangan dihindarin. Dunia cuma sementara kok. Dunia tempatnya capek. Sabar aja. Pesan Riri yang luar biasa ini bukan hanya dapat sih, dapat kalian dengarkan dengan seksama ketika kalian menemukan orang yang tepat. Sekali lagi aku bilang ya, ketika kalian menemukan orang yang tepat, memilih orang yang tepat, maka apa yang disampaikan Riri tadi itu luar biasa, benar sekali. Tipsnya adalah nomor 1 dulu, memilih orang yang tepat dulu ya. Kalau enggak memilih orang yang tepat, ya kadang-kadang aku nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kita harus melompat juga keluar dari kapal tersebut. Soalnya kalau memilih orang yang tepat, manusia berubah, Dok. Mungkin di awal baik. Kita tidak pernah tahu orang itu tepat atau tidak. Tapi kita juga bisa tahu mungkin pembawaannya. Ya, kita bisa melihat pembawaannya. Kita nggak bisa menilai itu orang itu bisa berubah atau tidak. Semua orang itu bisa berubah sih. Apalagi uang, penyakit, kejayaan itu bisa merubah kita semuanya. Tapi kan kita bisa ngeliat nih dari awal nih orang ini sudah dari awal sudah brengsek nih. Dari awal dari pacaran aja dia sudah hamilin sana sini nih. Dari awal dari pacaran aja dia sudah clubbing terus nih, misalnya main cewek terus, atau dari awal aja sudah pakai narkoba. Dari awal aja sudah kasar, dengan orang tuanya aja attitude-nya tidak baik, dengan adik kakaknya aja seperti bagaimana. Ya itu kan menjadi, kalau kata orang tua zaman dulu tuh bibit bebet bobot yang harus kita lihat. Dan ketika kita menikah, kita diselingkuhi kanan kiri misalnya, bahkan main sampai open BO. Banyak yang duduk di sini pengalamanku dengar. Ya bahkan aku ngomong kebalikannya dari Riri. Lompat dari kapal itu sekarang juga. Tapi kalau dizolimi sih mungkin aku juga tidak kuat. Iya. Iya sih, orang yang tepat adalah kunci. Iya, orang yang tepat dulu. Ketika itu adalah orang yang tepat, nasihat Riri tadi harus didengerin kedua pihak, baik suami ataupun juga istri ya. Jaga, jangan lompat dari kapal itu, saling menyelamatkan. Jadi sebelum berlayar, pastikan perahunya bagus gitu. Pastikan juga berlayar dengan orang yang tepat. Iya. Nasir, pesan untuk istri kamu. Untuk istri aku gak akan pernah bosan untuk mengucapkan terima kasih atas pengabdian kamu selama ini. 10 tahun lebih kita menikah, 9 tahun aku sakit dengan berbagai kekurangan yang begitu banyak, tapi kamu tetap setia sama aku, mendampingi aku, menemani aku dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan kamu. Semoga kamu selalu sehat. Allah selalu jaga kamu dan Zen. Kamu juga. Terima kasih. Semoga kamu bisa masuk surga melalui pintu yang mana saja. Amin. Cukup